Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Sampai detik ini, kita masih merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salah satu di antara kenikmatan terbesar yang masih kita rasakan sampai detik ini, sampai menit ini, dan sampai saat ini adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 kenikmatan di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang wajib kita syukuri. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan tersebut, agar selalu ada dan membersamai kita semua. Kemudian kita juga harus berusaha, kaum muslimin sekalian, berjalan di jalan-jalan dan menggunakan sarana yang ada untuk terjaganya kenikmatan tersebut bersama kita. Salah satu di antara sarana agar kenikmatan-kenikmatan tersebut senantiasa terjaga bersama kita adalah dengan istiqomah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i merupakan jalan yang akan menghantarkan kita semua kepada terjaganya kenikmatan iman, terjaganya kenikmatan Islam, dan terjaganya kita untuk istiqomah di atas menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebaikan di sini mencakup semua kebaikan di dunia. Ya, kebaikan kehidupan kita. Ya, kebaikan keimanan kita. Kebaikan keislaman kita. Dan kebaikan kita di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebaikan di dalam hadis ini bukan hanya mencakup semua kebaikan di dunia, akan tetapi semua kebaikan di akhirat juga didapatkan, dan tandanya, ya, kalau seandainya Allah menginginkan semua kebaikan tersebut untuk seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut paham akan ilmu agama. Kebalikannya, kaum muslimin sekalian, kalau kita melihat diri kita, ya, tidak ada semangat untuk menuntut ilmu, tidak ada gairah, tidak ada kesungguh-sungguhan, bahkan lebih bahayanya lagi, tidak ada niat untuk melangkah, berusaha memahami ilmu agama ini, maka ini merupakan tanda, kaum muslimin sekalian, seseorang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Bukan hanya di dunia, akan tetapi ini merupakan tanda juga seseorang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah di akhirat kelak. Mana dalilnya? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat, maka Allah akan menjadikan dia paham akan ilmu agama. Oleh karena itu kita harus semangat, kaum muslimin sekalian. Semangat menghadiri majelis ilmu. Bahkan kita harus mencari majelis ilmu tersebut. Ya, membuat waktu khusus untuk menuntut ilmu. Kita harus memiliki waktu khusus yang kita khususkan dan tidak bisa diusik untuk menuntut ilmu. Karena ini merupakan jalan utama untuk mendapatkan
semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada kajian tazkiyatun nafas dan kita sudah sampai pada pembahasan atharul ma'asi, dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh dari kemaksiatan. Di kesempatan yang lalu kita sudah menyebutkan dampak pertama atau salah satu di antara dampak buruk ketika seseorang mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, sekecil apapun kemaksiatan tersebut. Apa dampak tersebut atau apa pengaruh tersebut? Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Shaddad bin Aus itu mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa berfaedah, yang harus kita tadabburi dan harus kita ulang-ulang agar perkataan ini membekas di dalam hati kita. Kaum muslimin sekalian, beliau mengatakan sebuah perkataan yang dinukilkan oleh Syekh Ali bin Naif Asy-Syahud, ya, di dalam kitab beliau Al-Mafsal fi Fiqhi Da'wati ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi Shaddad ibn Aus, seorang sahabat Rasulullah, pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Kalau seandainya seseorang melihat, ya, seorang manusia, seorang hamba Allah itu mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa'lam, kata beliau, ketahuilah, annalaha, bahwa sesungguhnya, ya, bersama sebuah ketaatan tersebut ada pengikut-pengikut ketaatan yang lainnya. Jadi satu ketaatan, kaum muslimin sekalian, itu memiliki saudara-saudaranya yang akan mengiringi ketaatan tersebut. Jadi ketika seorang hamba Allah mengerjakan satu ketaatan, maka kawan-kawannya, saudara-saudara di ketaatan yang pertama ini akan mengikuti ketaatan yang pertama ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita contohkan, ya, dengan contoh yang mungkin sering kita lakukan, yaitu menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu ini merupakan perkara yang luar biasa, kaum muslimin sekalian. Perkara yang agung. Dari satu kebaikan ini, dari satu ibadah ini, yaitu menghadiri majelis ilmu, itu akan menghasilkan, ya, atau akan mengiringi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Yang pertama, kita bahas, yaitu kita ketika menuntut ilmu, ketika menghadiri majelis ilmu, kita akan mendapatkan pastinya kebaikan dari menuntut ilmu itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan menggunakan sarana apapun, ya, yang pastinya yang diperbolehkan di dalam syariat Islam ini, untuk menuntut ilmu syar'i, maka apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa, kaum muslimin sekalian. Kalau seandainya, ya, kita sudah dipermudah oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka kebalikannya, pemahaman terbaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan, akan menghilangkan semua rintangan-rintangan, semua kesulitan-kesulitan yang akan menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antara keutamaan yang besar yang harus kita tadabburi ketika kita menghadiri majelis ilmu. Ya. Kemudian kaum muslimin sekalian, keutamaan yang lainnya disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan.
Ya, jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengagumi menuntut ilmu. Beliau mengatakan apa? Laisa ba'da ada'il fara'id syai'un afdalu min talabil ilmi. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Madkhal lil Baihaqi, laisa ba'da ada'il fara'id. Tidak ada setelah berbagai macam kewajiban yang lebih utama daripada menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin sekalian, jadi luar biasa keutamaan menuntut ilmu. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah jedah yang satu ini.